Kebangkitan Hukum Islam dari Madinah ke Damaskus, ditulis oleh Reza Aslan. Kehidupan Nabi Muhammad di Arab pada abad ke-7 menandai titik balik dalam sejarah. Pesannya, Islam menawarkan cara hidup baru yang berpusat pada kepatuhan kepada Tuhan. Namun, kepatuhan ini tidak terbatas pada ranah spiritual. Ini meluas ke semua aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial, kegiatan ekonomi, dan pemerintahan politik. Al-Quran yang diwahyukan kepada Muhammad menjadi dasar tatanan baru ini. Al-Quran memberikan pedoman untuk masyarakat yang adil dan setara. Ketika Islam menyebar melampaui Mekah dan Madinah, kebutuhan akan kerangka hukum yang komprehensif menjadi jelas. Nabi sendiri berperan sebagai penengah utama perselisihan dan penafsir hukum ilahi. Pernyataannya, di samping Al-Quran, membentuk inti dari apa yang akan menjadi hukum Islam yang dikenal sebagai syariah. Periode awal ini, yang ditandai dengan wahyu langsung dan otoritas Nabi, menetapkan prinsip-prinsip dasar jurisprudensi Islam. Namun, dengan wafatnya Nabi pada tahun 632 Masehi, komunitas Muslim menghadapi pertanyaan kritis, bagaimana menjaga persatuan dan kesinambungan tanpa kehadirannya? Jawabannya, sebagian terletak pada pengembangan sistem untuk menafsirkan dan menerapkan ajaran Al-Quran pada realitas yang terus berkembang dari kerajaan yang berkembang pesat. Ini menandai proses panjang dan kompleks pengembangan hukum yang akan membentuk arah peradaban Islam selama berabad-abad yang datang. Era Umayyah, konsolidasi dan ekspansi. Dinasti Umayyah yang didirikan pada 661 Masehi mewarisi kerajaan yang luas dan beragam yang membentang dari Afrika Utara hingga Persia. Fokus utama mereka adalah mengkonsolidasikan pemerintahan mereka dan memperluas kendali teritorial mereka. Periode ini menyaksikan penaklukan militer yang signifikan, membawa tanah dan orang-orang baru di bawah pemerintahan Muslim. Bani Umayyah, meskipun Muslim yang taat, mengadopsi pendekatan pragmatis untuk pemerintahan. Mereka menyadari perlunya stabilitas dan ketertiban dalam kerajaan yang berkembang pesat. Sistem hukum mereka, meskipun berakar pada Al-Quran dan teladan Nabi, juga dipengaruhi oleh tradisi hukum pra-Islam dari tanah jajahan. Pendekatan pragmatis ini memungkinkan mereka untuk secara efektif mengatur penduduk mereka yang beragam. Bani Umayyah mengangkat hakim, yang dikenal sebagai qadi, untuk menyelesaikan perselisihan dan mengelola keadilan. Para qadi ini mengandalkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam dan adat istiadat setempat. Periode Umayyah melihat munculnya variasi hukum regional ketika para hakim mengadaptasi hukum Islam dengan konteks lokal. Namun, periode ini juga menyaksikan meningkatnya kritik terhadap pemerintahan Umayyah. Para penentang menuduh mereka menyimpang dari semangat sejati Islam dan mengutamakan kepentingan politik mereka di atas kesejahteraan komunitas Muslim. Ketidakpuasan ini pada akhirnya akan membuka jalan bagi munculnya dinasti baru, Abbasiyah. Benih jurisprudensi sekolah hukum awal. Di tengah pergolakan politik pada akhir periode Umayyah, muncul generasi baru sarjana hukum. Para sarjana ini berusaha untuk mensistematisasikan hukum Islam dan menetapkan metodologi yang jelas untuk mendapatkan aturan dari sumber-sumber primernya. Mereka terlibat dalam debat dan diskusi yang ketat, meletakkan dasar bagi pengembangan aliran pemikiran hukum yang berbeda. Salah satu sarjana tersebut adalah Abu Hanifah, yang mendirikan mazhab hukum Hanafi di Kufah, Irak. Dikenal karena penekanannya pada akal dan analogi, Abu Hanifah mengembangkan sistem penalaran hukum yang canggih yang akan sangat memengaruhi jurisprudensi Islam. Sekolahnya mendapatkan ketenaran karena fleksibilitas dan kemampuan beradaptasinya dengan perubahan keadaan sosial. Tokoh terkemuka lainnya adalah Malik ibn Anas yang berbasis di Madinah. Malik menekankan pentingnya konsensus dan praktik komunitas Muslim awal di Madinah sebagai sumber hukum yang otoritatif. Sekolahnya yang dikenal sebagai mazhab Maliki menekankan kepatuhan pada tradisi dan menekankan peran norma-norma komunitas dalam membentuk putusan hukum. Sekolah-sekolah awal ini, bersama dengan yang lain yang muncul kemudian, menunjukkan semangat intelektual komunitas Muslim. Mereka bergulat dengan kompleksitas penerapan hukum ilahi pada masalah duniawi, menyiapkan panggung bagi berkembangnya ilmu hukum Islam di bawah Abbasiyah.